Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Shalom buat Kristus, selamat beribadah. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah offline dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan jemaat lainnya. Pastikan Anda telah mengambil amplop persembahan Anda di meja usher, mengisi persembahan Anda dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan secara mandiri. Dan silakan melengkapi data pribadi, juga jenis persembahan Anda terlebih dahulu. Bagi Anda yang mengikuti ibadah ini secara online, silakan memberi persembahan Anda melalui rekening gereja atau melalui aplikasi pembayaran online dengan memindai kode QR yang ada di layar Anda. Setelah itu, silakan mengkonfirmasi pembayaran persembahan Anda kepada Saudari Julfrida Siregar. Kuasamu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Berikut jadwal ibadah Blessing Community hari ini dan ibadah minggu depan. Bawa kemuliaan-Mu, saksikan dahsyat kuasa. Bagi Anda yang ingin mengikuti ibadah secara offline, terlebih dahulu Anda perlu mendaftarkan diri kepada Bapak Iwan Lauli dengan format nama lengkap sesuai KTP dan sesi ibadah yang ingin diikuti. Kuota yang disediakan di setiap ibadah adalah sebanyak 60 orang. Murid Kristus yang boleh mengikuti ibadah offline adalah yang berusia produktif, bukan lansia, dan bukan anak-anak, serta mematuhi protokol kesehatan selama Anda berada di gedung Blessing Community. Ibadah ini juga bisa Anda saksikan melalui akun media sosial YouTube atau Instagram Blessing Community. Kami juga menginformasikan bahwa doa gabungan jemaat tahun 2020 telah selesai dilakukan per tanggal 19 Desember kemarin. Doa gabungan jemaat akan kembali dilakukan pada tanggal 16 Januari 2021 secara online di YouTube Blessing Community Medan. Selesainya doa gabungan tahun ini tidak berarti kita juga berhenti berdoa. Tetaplah membangun mesbah doa Anda di rumah bersama keluarga dan orang terdekat Anda. Demikian Bless News untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti seluruh platform media sosial gereja kita, baik itu Facebook, Instagram, serta YouTube untuk memperoleh informasi ter-up-to-date seputar kegiatan kejemaatan. Sekarang, mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu, Yesus Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Natal untuk kita semuanya. Ya, walaupun Natal kali ini sangat berbeda ya, tapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita dan pastikan bukan hanya Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi biar Tuhan Yesus itu lahir di dalam kehidupan kita dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bolehkah setiap kita hari ini datang kepada Tuhan? Kita teduhkan hati kita. Biarkan Tuhan berbicara hari ini bagi kita, menyatakan isi hatinya. Dan setiap kita bisa menikmati
keintiman bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya Allah hadir di sini. Dia Allah Immanuel yang senantiasa ada untuk seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Engkau bukan hanya sekedar lahir, tapi Engkau hidup dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata bagi kami. Kebaikan dan kemurahan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Allah segala Allah. Raja segala raja. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Hu. Glory, glory bagi Dia. Glory, glory, hallelujah. Glory bagi Dia. Glory, hallelujah. Selamanya. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Hu. Glory bagi Dia. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Hu. Glory bagi Raja. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Selamanya. Hallelujah. Hallelujah. Puji-Hu. Glory bagi Dia. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Hu. Hallelujah. Puji-Hu. Hallelujah. Puji-Hu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Glory bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Glory bagi Dia. Glory, glory, haleluya. Glory bagi Raja segala raja. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Glory bagi Dia. Glory, glory. Bolehkah setiap kita bangkit berdiri? Mari setiap kita bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, pujiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Haleluya, pujiku. Haleluya, pujiku. Sorak-sorai bagi Dia. Glory, segala kemuliaan, segala kemuliaan dan sorak-sorai hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Dia Allah yang layak menerima sorak-sorai yang terbaik dari kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Raja segala raja. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Come on, sing. Lord, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas
lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Dia satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, amin. Dia satu-satunya Allah yang besar dan tidak ada pernah ada yang seperti dia. Bolehkah setiap kita memberikan tepuk tangan bagi dia? Sama-sama katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Haleluya, haleluya. Woo! Kita surga bergema, kita surga bergema dari surga. Woo! Come on, say. Kita surga bergema, lagi Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajar, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yeay! Bolehkah setiap kita menari bagi dia? Come on! Oh. Sama-sama katakan. Kita surga bergema, lahir Raja damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa, come on. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Bangsa-bangsa, come on, say. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak
yang layak menerima yang terbaik dari kita. Amin. Hari ini mari sama-sama kita katakan, hai mari berhimpun segala bangsa bagi dia. Ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Oh, 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 sama dia. Oh, oh, sama-sama katakan. Allah yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Kami beri kemuliaan, kami beri kemuliaan, Yesus Tuhan. Hanya yang layak, hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak, Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Dia. Dia Allah yang layak ditinggikan. Amin. Dia Allah yang layak ditinggikan. Sama-sama kita katakan, hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak, Yesus Tuhan. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kami percaya Tuhan, selama-lamanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak ditinggikan. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Dan tidak ada Allah yang dapat dibandingkan dengan-Mu. Engkau yang turun ke dunia untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Lukas 2 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 11. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung itu, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Sin and error pining till he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder praise, a new and glorious morn fall on your deeds. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder praise, a new and glorious
dalam hadirat Tuhan, bawa setiap kami untuk menikmati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang tanpa batas. Gereja Tuhan, bolehkah setiap kita teduh hari ini? Biarkan Tuhan berbicara leluasa bagi kita hari ini. Tanpa batas. Tanpa batas. Tanpa batas. Bukan hanya tubuh kami yang menyembah-Mu Tuhan, tapi roh dan jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Tanpa batas. Tidak dibatasi oleh apapun. Tidak oleh pemikiran kami, tidak oleh perasaan kami. Tidak oleh apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Ini waktu yang tepat bagi kami untuk kami boleh menikmati Tuhan. Bukan hanya tubuh kami yang menyembah-Mu, bukan hanya sekedar suara kami yang menyembah-Mu, tapi roh kami, jiwa kami menyembah-Mu hari ini Tuhan. Sembah dan puji sembah Dia, sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan. dan puji Dia. Kau Raja, Kau Raja. Puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah Dia. Dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Hatiku milik-Mu, hatiku milik-Mu Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau, tiada yang lain Tuhan. Kau Allah yang layak, hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar. Haleluya.
apa-apa. Kami tahu dan percaya Engkau sedang bekerja Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat apa-apa, tapi kami percaya Engkau sedang bekerja Tuhan. Kami percaya Kau Allah ada bagi kami, kuasa-Mu nyata bagi kami. Kau Allah yang besar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami menyembah-Mu. Hidup kami menyembah kepada-Mu. Selama-lamanya hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami Tuhan, sepanjang hidup kami hanya menyembah-Mu. Apapun yang kami lakukan Tuhan, itu adalah penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Tidak dibatasi oleh apapun Tuhan. Tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Dia Sang Raja,
Raja. Terima kasih Bapa di surga. Sembah dan puji bagimu, Sang Raja, atas segala ciptaan dan alam semesta, atas segala buatan tanganmu ya Tuhan, semesta alam. Satu waktu firman-Mu berkata, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Dialah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, pemenang, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Selamat malam semua jemaat yang kekasih. Shalom semua. Puji Tuhan. Di malam Natal ini saudara, kita mau melihat ya bagaimana karya Allah yang luar biasa ya bekerja dalam kehidupan manusia, tapi yang luar biasa yang kita mau belajar hari ini, Allah yang dahsyat, Allah yang sempurna, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa itu ternyata saudaraku untuk menggenapi rencananya dia memakai manusia yang biasa, manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan pergumulan, manusia yang tidak sempurna seperti saudara dan saya. Itu adalah sebuah kehormatan. Saudara, topiknya hari ini adalah rekan sekerja Allah. Bayangkan saudara, Allah yang sempurna itu mau bekerja sama dengan manusia yang tidak sempurna. Dan seolah-olah Allah yang tidak terbatas itu bergantung kepada ketaatan manusia. Sepertinya seperti itu saudara. Ya, jadi saudara adalah anugerah Allah kalau kita boleh dipakai Tuhan menjadi rekan sekerjanya. Bukan hanya di dalam kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, kita mengalami berkat-berkat Tuhan, ya kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Tapi lebih daripada itu saudaraku adalah sebuah kehormatan ketika kita dipakai oleh Tuhan menjadi rekan sekerjanya Allah untuk menyatakan rencananya yang mulia dan hebat dan luar biasa itu. Rasul Paulus berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudaraku, seorang yang bernama Abraham Joshua Heschel berkata begini, alam semesta sudah diciptakan. Karya terbesar yang belum selesai masih dalam proses diciptakan adalah sejarah. Untuk, coba baca sama-sama yang berikutnya, poin berikutnya ini, 1, 2, 3, ya. Untuk menyelesaikan rencana agungnya, Allah membutuhkan bantuan manusia. Bayangkan saudara, untuk menyelesaikan rencana agungnya. Saudara, apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, lahir di kandang domba, itu belumlah akhir. Justru itu adalah awal daripada penyelamatan manusia. Itu adalah awal dari rencana Allah yang besar atas manusia. Dan itu adalah awal yang berbeda di dalam dengan perjanjian lama. Perjanjian lama banyak berbicara tentang hukum Taurat, lebih menekankan kebenaran. Tetapi saudaraku, di dalam perjanjian baru Allah bukan hanya berbicara kebenaran, tetapi Allah berbicara tentang kasih karunia. Allah berbicara tentang anugerah Allah sendiri yang saudaraku hadir di atas muka bumi ini dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Yang luar biasanya saudaraku, kita tidak meraba-raba lagi seperti apakah Allah itu. Kenapa? Karena dia sudah pernah hadir di atas muka bumi ini.
Dia bukan hanya saudaraku memberikan firman-Nya, dia bukan hanya mengencourage kita untuk kuat menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan kita, tetapi dia juga sudah pernah mengalami semua pengalaman manusia. Jadi Yesus bisa bersukacita bersama dengan orang bersukacita, dan Yesus bisa berduka cita bersama dengan orang berduka cita. Dia tahu penderitaan kita, dia tahu kesusahan kita, dia tahu problem-problem hidup kita, dia tahu pergumulan hidup kita. Dia sudah pernah dikhianati, dia sudah pernah ditinggalkan, orang-orang yang terdekat dia lari daripadanya, dan dia sudah pernah mengalami apapun yang dialami oleh manusia di atas muka bumi ini. Bukankah Allah yang seperti itu yang sangat membesarkan hati kita? Karena dia bukan hanya berfirman, tetapi dia juga sudah pernah mengalami semua kesusahan manusia. Dia sudah mengalami penolakan manusia. Satu-satunya yang dia tidak pernah lakukan adalah dia hidup di dalam dosa. Dia tidak pernah berdosa. Tetapi Allah yang tidak pernah berdosa begitu rendah hatinya menerima orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa enggak pernah dihakimi oleh Tuhan sebelum pada waktunya. Itulah sebabnya Sakeus datang kepada dia. Orang-orang yang berdosa berbondong-bondong datang kepada dia, saudaraku. Orang-orang yang merasa dirinya tidak layak, orang yang hidupnya hancur-hancuran datang kepada Tuhan. Betapa luar biasanya Allah kita. Justru bagi orang yang merasa dirinya benar, seperti orang Farisi, tidak mendapatkan tempat di dalam persekutuannya dengan Tuhan, saudara. Justru orang-orang seperti wanita pelacur, seperti orang-orang, saudaraku, pemungut cukai, seperti orang-orang yang hidupnya dianggap, saudaraku, sebagai sampah masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan. Bagaimanakah penampakan gereja hari-hari ini? Saya pernah ceritakan ini sedikit, saya ulang lagi. Seorang wanita pelacur, bahkan bukan hanya pelacur, tetapi seorang wanita yang melacurkan anaknya, saudaraku, yang masih di bawah 5 tahun karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan lain sebagainya, kepada pria hidung belang yang punya, saudaraku, kelainan seksual, saudaraku. Dan ketika seorang penulis mendatangi wanita ini, kenapa kamu gak datang ke gereja? Dia berkata, mereka saja tidak mengusir saya dari tempat ini, sudah bersyukur. Kalau saya datang ke sana pasti saya tidak akan diterima. Yesus datang adalah untuk orang-orang yang merasa dirinya tidak layak. Itulah sebabnya dia datang kepada orang-orang kecil, saudara. Gembala-gembala di padang, orang yang tidak dipandang oleh manusia. Nah, untuk itu, saudaraku, bayangkan Allah juga membutuhkan bantuan saya yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan. Allah mau pakai kita. Saudara merasa dirimu adalah orang berdosa, Allah mau memakai engkau. Apakah engkau merasa engkau punya banyak kegagalan, banyak kekurangan? Allah mau memakai engkau. Bahkan Yesus adalah salah satu keturunan Rahab, seorang perempuan pelacur, orang Kanaan, saudara. Tidak malu disebut dengan hal yang demikian, saudara. Jauh dari kata yang kita pikirkan ya tentang Allah mungkin seperti gambaran kita, saudaraku. Ya. Menjadi rekan sekerja Allah adalah sebuah kehormatan. Sebab Allah sang pencipta yang maha kuasa, maha tahu, maha ada, maha kasih, maha segalanya, mau bekerja sama dengan ciptaan yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan pergumulan. Siapa yang merasa hidupnya seperti ini, angkat tangan. Saudara adalah orang-orang yang mau Tuhan pakai dalam hidupnya. Tuhan mau bekerja sama dengan orang-orang yang demikian. Itu adalah sebuah kehormatan, saudara. Sebuah kerjasama yang tidak seimbang. Allah dapat mengerjakan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Allah bisa. Dan bahkan kalaupun mau, dia dapat meminta bantuan malaikat-malaikatnya. Firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3 ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Hei, Allah bisa lakukan apapun sendirian. Dia enggak pernah lelah, dia enggak pernah lesu. Itulah sebabnya pengertian kita perlu benar tentang Tuhan.
Kerap kali kita berpikir saya mesti sempurna dulu, saya mesti bagus dulu baru bisa dipakai Tuhan. No. Engkau tidak perlu memperbaiki dirimu dulu, engkau perlu datang dulu kepada Dia. Dan dalam perjalanannya Tuhan akan membentuk hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi bejana yang indah menurut pandangannya sendiri. Engkau tidak perlu menjadi bejana yang indah menurut dirimu, menurut bentukanmu sendiri. Tetapi di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan membentuk kita menjadi bejana seperti apa yang Dia mau. Banyak kali kita berpikir kita membentuk diri kita dulu supaya kita indah di mata Tuhan. No. Bahkan kerap kali apa yang kita pikir itu baik buat kita, Tuhan hancurin kita. Makanya saudaraku, apa yang dibangun oleh kekuatan manusia, apa yang dibangun oleh manusia yang pikir baik, kadang-kadang Tuhan remukkan untuk membentuk kembali kita seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kita mau. Karena apa yang kita bentuk tentang diri kita berasal dari diri kita. Saudaraku, tetapi Allah mau membentuk kita berasal dari apa yang Dia mau. Bukan dari apa yang kita pikirkan kita mau menjadi, saudara. Itulah sebabnya jangan heran ketika saudara dipakai Tuhan. Akan ada dua yang terjadi. Sukacita besar dan derita yang besar. Karena pergumulannya adalah Tuhan tidak akan bisa memakai seseorang sebelum orang tersebut diremukkan terlebih dahulu. Dan peremukan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima oleh logika kita. Mazmur 8 ayat 4-5. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya, apa katanya, hampir sama seperti Allah. Dan telah apa? Memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kalau Tuhan pakai kita, saudaraku, untuk menjadi rekan sekerjanya, itu artinya kita mendapatkan kehormatan, kita mendapatkan kemuliaan. Saudara lihat dalam sejarah kehidupan manusia, semua orang yang dipakainya itu penuh dengan kelemahan. Nuh, memang di firman Tuhan dikatakan dia adalah orang yang intim dengan Tuhan. Tetapi setelah saudaraku bahteranya mendarat, saudaraku, dia mabuk, saudara. Dan dia kedapatan telanjang sampai anaknya, saudaraku, menghina dia. Abraham gagal, saudaraku. Musa berkali-kali menolak untuk dipakai Tuhan sampai Tuhan marah kepada dia. Yunus, saudaraku, lari daripada rencana Allah. Betapa hebat Tuhan kita yang luar biasa itu. Dia pakai orang-orang yang biasa-biasa. Seperti saudara dan saya. Dan Dia mau supaya kita mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, saudara. Tidak ada kemuliaan dan kehormatan yang dapat kita miliki nanti di surga kecuali kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Tidak ada kemuliaan apapun di atas muka bumi ini yang bisa kita bawa ke surga, saudaraku. Enggak ada. Emas dan perak enggak laku di sana karena jalannya aja emas dan perak, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan mau memakai kita dengan apa yang ada pada kita di dalam kehidupan kita, dengan segala keberadaan kita, saudara. Namun Allah telah memberi kemuliaan kepada manusia ciptaannya, sama seperti seorang bapak yang sedang mengerjakan pekerjaannya dan memberi kesempatan kepada anaknya yang masih kecil untuk ikut ambil bahagian dalam pekerjaannya. Mungkin contoh yang sederhana saya sampaikan ini, ada seorang bapak, saudaraku, yang sedang memindahkan batu-batu untuk menjadi tempat pijakan di rumahnya, di halamannya, saudaraku. Batu itu beratnya 45 sampai 90 kilo. Lalu ada seorang anak gadisnya yang berumur 5 tahun. Anak gadis kecil ini berkata begini, "Papa, saya mau bantu kamu." Lalu papanya bilang begini, "Nak, enggak usah nak, kamu nyanyi-nyanyi aja, hibur papa." Tapi anaknya bilang, "Enggak, aku mau ikut." Saya mau nanya, ketika anaknya ikut, pekerjaannya makin cepat selesai atau makin lambat? Halo.
Siapa bilang makin cepat? Bapaknya harus mikirin keselamatan anaknya, betul enggak? Daripada memikirkan pekerjaannya selesai, bapaknya harus mikirin. Bapaknya bilang dorong, anaknya tarik. Belum tentu anaknya mengerti apa yang dimaksud oleh bapaknya. Tetapi ketika mereka makan malam, anaknya berkata kepada seisi rumah, aku dan papa hari ini sudah menyelesaikan pekerjaan membuat batu. Padahal sebenarnya dia mengganggu pekerjaan bapaknya. Tetapi yang paling pertama bilang iya itu adalah bapaknya sendiri. Allah bisa mengerjakan pekerjaan itu sendirian tanpa kita. Bahkan lebih cepat. Kalau kita bisa dipakai Tuhan, diajak oleh Tuhan terlibat untuk pekerjaannya. Dan satu kali kelak di surga kita akan berani berkata dengan bangga, aku dengan Yesus sudah melakukan kehendak Bapa. Dan Yesus berkata, benar itu. Betapa luar biasa saudara. Kehormatan apa yang saudara bisa banggakan nanti di surga? Kemuliaan apa yang saudara bisa banggakan di surga nanti? Kecuali orang berkata, terima kasih karena hidupmu aku ada di sini. Terima kasih, engkau memberi waktumu, engkau memberikan tenagamu, engkau memberi pikiranmu, engkau memberi hatimu, sehingga aku ada di tempat ini. Kehormatan dan kemuliaan apakah yang bisa kita bawa ke surga selain jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Allah sabar kepada kita, menunggu kita dewasa. Itulah sebabnya Allah kerjanya saudaraku enggak borongan saudara. Allah bukan pemborong saudara. Allah itu kerjanya per pribadi-pribadi. Dan setiap rancangannya atas hidup kita, Tuhan sendiri ingin supaya kita bisa menggenapinya. Dan Tuhan tidak pernah menendang kita. Yesus tidak menyingkirkan Petrus yang sudah bukan mengkhianati, menyangkal dia. Yesus tidak membuang Thomas yang tidak percaya kepada dia. Yudas aja kalau bertobat saya percaya dia akan diampuni. Sayangnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tidak ada yang bisa tidak Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah apakah kita bersedia untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dengan caranya Tuhan, dan kita tidak perlu bandingkan diri kita dengan siapapun karena setiap kita berharga di mata Tuhan. Setiap kita mulia dalam pandangan Tuhan. Setiap kita indah di mata Tuhan. Jadilah engkau seperti apa yang Tuhan mau, bukan jadi seperti apa yang orang lain mau. Jadilah kepadamu seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Sungguh anak tersebut begitu puas dan bangga telah ikut dalam mengerjakan pekerjaan yang disediakan oleh bapaknya. Padahal anak ini kerap kali memperlambat pekerjaan bapaknya. Tapi bapaknya tetap sabar. Demikianlah kita dengan Tuhan. Kerap kali Tuhan sangat sabar dengan kita. Ya, Tuhan menciptakan kita saudara dengan kehendak bebas. Dan itu ada risikonya. Kenapa ada kejahatan di muka bumi ini? Mau gak ada kejahatan di muka bumi ini? Tuhan cabut kebebasan kita semua. Kita akan jadi apa? Robot. Mau gak ada kejahatan di atas muka bumi ini? Tuhan cabut kebebasan kita semua. Gak ada lagi kejahatan. Tapi Tuhan tidak mau bersekutu dengan robot. Amin. Saudara mau menikah dengan robot? Taat benar dia. Saudara program bangun pagi bidip. Masa dia saudara? Suami-suami apapun yang saudara katakan, robot bilang yes bos. Ya Tuhanku. Itu enggak harapan bapak-bapak. Ya, atau ibu-ibu punya harapan tersendiri. Nah, lalu cabut kebebasan jadi robot semua, mau? Enggak mau juga kita saudara ya. Kita maunya menang sendiri aja ya. Oke. Dalam menyambut perayaan Natal, yaitu perayaan kelahiran Kristus, kita tidak bisa lupa kepada siapa?
peran Maria yang sangat sentral dalam rangka menggenapi rencana Allah tersebut. Seorang yang tidak terkenal. Dia bukan dari kalangan raja-raja, bukan keturunan Raja Herodes, bukan orang yang terpandang, orang yang gak dikenal mungkin. Orang yang ada di satu tempat yang tidak dikenal oleh banyak orang mungkin. Ingat saudaraku, sekalipun orang lain tidak mengenal engkau, tetapi Tuhan mengenal engkau dengan baik. Halo, kau gak perlu berkecil hati untuk menjadi orang yang terkenal dulu. Karena setiap orang yang dipakai Tuhan, tidaklah selalu menjadi, bahkan firman Tuhan berkata, ketika aku memanggil kamu, tidak banyak di antara kamu adalah orang yang terpandang. Orang yang biasa-biasa. Tetapi bayangkan orang yang biasa-biasa itu dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang luar biasa. Amin. Wow, itu dahsyat sekali saudara. Yesaya 7 ayat 14, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku, firman Tuhan berkata, inilah nubuatan, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan saudara berkata, itu kan Maria. Saya apa ada nubuatan Tuhan? Yes, karena sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memikirkan tentang diri kita. Amin saudaraku. Allah sudah merencanakan kita. Itulah sebabnya tidak ada satupun di antara kita yang lahir kebetulan, di keluarga yang kebetulan, di bangsa yang kebetulan, di tempat yang kebetulan. Semuanya ada rencana Tuhan. Enggak ada yang kebetulan, saudara. Enggak ada yang kebetulan. Orang tuamu bisa gagal, keluargamu bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak bisa gagal atas hidupmu. Mungkin kau berkata, orang tuaku tidak mengasihi aku seperti keluarga itu. Mungkin bisa mereka gagal, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal dalam hidupmu. Biar siapapun bisa gagal dalam hidupnya, tapi kalau engkau mau, rencana Tuhan gak bisa gagal dalam hidupmu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Allah siapakah yang seperti itu? Allah yang menyertai kita. Allah bersama-sama kita. Siapa Allah yang kudus, yang suci, yang sempurna, mau menyertai umatnya yang penuh dengan kelemahan. Umatnya yang penuh dengan kegagalan, umatnya yang penuh dengan kekurangan. Allah seperti apakah baiknya itu? Allah berkata, aku menyertai kamu. Allah sendiri turun ke atas muka bumi ini. Allah Immanuel. Anak darah tersebut siapa? Adalah Maria. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saya mau nanya, Maria pasti bergumul enggak? Bergumul. Karena setiap kali Allah menyatakan rencananya dalam hidup kita, pasti ada pergumulan. Pasti ada pergumulan. Usia Maria pada waktu itu enggak lebih dari 16 tahun. Siapa di sini yang 16 tahun? Tolong angkat tangan. Wanita yang 16 tahun, ada di sini? 15 tahun? 17 tahun? Ini ya sebaya-sebaya kamu lah ya. Bayangkan malaikat datang kepada kamu dan pernyataannya seperti Maria. Kira-kira bisa terima enggak hal seperti itu? Enggak masuk logika, saudara. Banyak hal pertanyaan, respon alamiah Maria apa? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena ini natural enggak? Natural. Alamiah enggak? Alamiah. Makanya kan Rizik bilang apa? Kalau Yesus adalah anak, siapa bapaknya? Betul enggak? Siapa bidannya katanya?
Nah bayangkan saudaraku, ya itu tadi. Dia coba pakai logikanya saudara, nggak nyambung saudara. Ya, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat, sama-sama baca, 1, 2, 3 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dengan kuasa Allah yang maha tinggi dan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Ini lebih bingung lagi. Roh Kudus turun atas kamu, bingung enggak? Gimana caranya? 1001 macam pertanyaan. Dan sesungguhnya Elisabet, nah Tuhan kasih peneguhan loh saudara. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Biasanya kalau Tuhan mau pakai kita dengan hal-hal yang ini, biasanya ada pengalaman-pengalaman atau tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Biasanya. Ketika saya memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan, kami memutuskan menjadi hamba Tuhan, itu didahului dengan apa? Pengalaman-pengalaman kesembuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan saya pribadi. Saya mengalami sembuh 3 kali tanpa dokter. Jadi waktu kami memulai pelayanan, kami dalam pernikahan kami, cuma satu berpikir begini, kalau Tuhan mampu menyembuhkan saya dari sakit penyakit, itu artinya Tuhan juga sanggup memenuhi kebutuhan hidup kami. Hanya itu yang secara pribadi untuk saya. Mungkin Ibu Sora beda lagi. Tapi secara pribadi saya cuma berpikir begitu. Jadi selalu akan Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan kita dengan, makanya kayak Musa, betul enggak? Selalu punya alasan. Tuhan bilang apa? Aku akan pakai Harun. Ya, jadi saudaraku, Tuhan selalu akan memberikan peneguhan-peneguhan kepada kita supaya kita siap masuk di dalam hal tersebut, panggilan Tuhan. Respon alamiah Maria apa? Apa kata orang? Dan bagaimana saya menjelaskan semuanya ini? Kalau dia hamil, lalu dia berkata, malaikat Tuhan datang kepadaku dan aku hamil oleh Roh Kudus dan anak di dalam kandungan ini adalah anak Allah, bisa dirajam sampai mati. Kalau menurut saudara, kalau diceritakan itu ada nggak orang percaya? Ini kita bersyukur ya, Yesus lahirnya di Israel. Coba Yesus lahirnya Marga Simangunsong. Lahirnya di Parlilitan. Saya mau nanya, mau percaya enggak? Dia bilang saya Yesus. Percaya enggak? Makanya jangan salahkan orang Yahudi kalau mereka enggak percaya Yesus. Syukur Yesus enggak lahir dari keluarga Simangunsong, orang Batak, saudaraku. Kalau enggak, betapa sulitnya kita percaya kepada Yesus. Betul enggak? Betul. Siapa yang percaya kepada Yesus? Marganya aja Simangunsong, apalagi Raja Gugu, saudaraku. Apa kata orang? Enggak masuk akal. Makanya saudara ingat ya, kalau kita bisa percaya Yesus, itu semua karena anugerah Tuhan aja. Enggak bisa dengan logika kita. Ya, makanya orang bilang apa? Masa manusia dipertuhankan? Sampai itu saya lihat di YouTube judulnya aja, sampai apa? Tuhan ketemu dia di dalam penglihatan. Nah, cara Tuhan tuh macam-macam, saudara. Untuk orang lain boleh mengenal Tuhan. Apa kata orang? Bagaimana saya menjelaskan ini kepada Yusuf tunangannya? Bagaimana itu susah? Aku akan menjadi ibu dari anak Allah. Sulit dimengerti, saudara. Perubahan kehidupan seperti apa yang akan saya jalani dalam hidup ini? Saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan dalam hidupmu, ya, pasti ada perubahan-perubahan dalam kehidupan saudara. Pasti ada zona tidak nyaman yang saudara akan
jalani. Menjalani kehidupan yang seturut dengan rencana Allah. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Justru kadang-kadang menjadi lebih berat. Tapi sekalipun begitu, selalu ada kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan tidak pernah jauh dari orang yang mau dalam hidupnya. Itulah sebabnya kita tidak dapat bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kalau saudara mau mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupanmu, tetapi engkau pakai kekuatanmu sendiri, satu kali cepat atau lambat engkau akan menyerah dan akan berhenti dan akan meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Rencana Allah sudah ada, namun dibutuhkan orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan sebagai rekan sekerja Allah untuk menggenapinya. Kualitas yang paling penting yang harus dipunyai oleh orang-orang yang siap dipakai Tuhan adalah apa? Percaya pada waktunya Tuhan. Percaya waktunya Tuhan. Sama seperti Elisabeth, saudaraku. Sudah lama berdoa untuk seorang anak. Di usia tuanya Tuhan berkata kepada Zakaria bahwa istrinya akan mengandung. Zakaria enggak percaya sampai Zakaria harus bisu. Supaya itu tidak menggugurkan pernyataan Allah dalam keluarga mereka. Dan memang karena Zakaria, Yohanes Pembaptis itu, saudaraku, dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Percaya pada waktu Tuhan. Mungkin saja hari ini engkau masih biasa-biasa, tapi pada waktunya Tuhan akan dipakai Tuhan luar biasa. Setia aja menjalaninya, saudara. Terus bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk karaktermu. Hal-hal apa yang masih belum dibenahi, Tuhan mau benahi hidupmu. Sampai, saudaraku, engkau menjadi bejana yang mulia menurut pandangan Tuhan dalam hidupmu. Berserah pada cara Tuhan. Cara Tuhan seperti yang tadi enggak masuk akal. Ya, berserah pada cara Tuhan. Maunya Tuhan itu apa? Jadi perjalanan kehidupan kita dalam melayani Tuhan banyak sekali, saudaraku, berputar di area ini. Percaya pada waktu Tuhan, berserah pada cara Tuhan. Dan yang ketiga apa katanya? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Berani keluar dari zona nyamannya kita. Respon iman Maria. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ganti kata Maria dengan nama saudara. Kalau saya kata Hesron, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Katakan, jadilah kepadaku seperti apa yang Tuhan mau. Itulah sebuah kehidupan yang paling indah yang harus kita hidupi dalam hidup ini. Dan rencana Tuhan tidak pernah salah. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah kecepatan. Waktu Tuhan selalu tepat. Kita bisa gagal, tetapi Tuhan tidak bisa gagal. Ini adalah sebuah pergumulan dalam pikiran, karena cara Tuhan tersebut sangat bisa menimbulkan kontroversi, sebab kerap tidak masuk akal dan menanggung resiko yang berat. Apakah saudara siap dipakai Tuhan agar Yesus lahir di hati setiap orang yang sudah Tuhan persiapkan? Maria sudah melakukan bahagiannya. Oleh dia lahirlah juru selamat di atas muka bumi ini. Tetapi pekerjaan Tuhan belum selesai karena Yesus belum datang. Firman Tuhan berkata salah satu yang terbesar, tanda terbesar kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah bahwa Injil ini akan diberitakan, ya, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tibalah
kesudahannya. Apakah engkau mau menjadi saksi lewat berbagai macam cara? Sekarang media, saudaraku, wah Tuhan itu dahsyat. Sekarang hari-hari ini, saudaraku, bahwa penginjilan itu begitu dahsyat lewat media, saudara. Begitu banyak orang bertobat. Saudara bisa pakai apapun hari ini untuk menolong orang lain mengenal Tuhan. Coba saudara lihat di media hari ini, banyak sekali orang-orang muslim dengan tidak lagi, saudaraku, tidak lagi takut-takut mengatakan bahwa saya bertobat, betul enggak? Saya pengikut Tuhan, dan kita bersyukur juga kepada Tuhan karena doa-doa kita. Hari ini kita punya menteri agama yang luar biasa. Saya pikir itu adalah jawaban doa gereja Tuhan. Ketika dia mengucapkan selamat, dia tidak pakai dulu kata pembukaannya dengan bahasa Arab, saudaraku, tetapi dia berkata damai sejahtera. Wow, saya pikir itu luar biasa. Ini waktu-waktu di mana, saudaraku, kesempatan untuk memberitakan Injil begitu luar biasa. Banyak orang-orang yang ternyata Tuhan pakai, saudaraku, sekalipun mereka bukan Kristen, mereka menjadi pembela bagi orang-orang Kristen, saudaraku. Itu adalah berkat dan anugerah kepada kita. Tapi jangan sampai itu membuat kita terlena karena tugas kita belum selesai. Tugas kita belum selesai sampai Tuhan datang yang kedua kali atau sampai Tuhan memanggil kita. Ayo, saudaraku, ambil bahagianmu. Hai anak-anak muda, apa yang kau bisa lakukan untuk zaman ini? Di zaman yang serba canggih ini justru banyak sekali orang hari ini mengalami kekosongan di dalam jiwanya. Banyak sekali. Orang sudah sampai kepada kenikmatan tertinggi dalam hidupnya, mereka nggak tahu harus berbuat apa lagi. Hari-hari ini banyak orang membutuhkan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang mengalami kekosongan dengan jiwanya, saudaraku. Semakin mereka connecting dengan internet mereka connecting dengan sosial media mereka, semakin mereka merasa diri mereka tidak berharga. Hari-hari ini saudara lihat kejahatan begitu besar. Orang-orang tidak malu lagi memperlihatkan hal-hal yang sensitif tentang tubuhnya, saudaraku. Wah, itu ngeri-ngeri loh, saudara. Enggak malu-malu lagi. Kenapa? Orang hari ini, saudaraku, kosong. Orang membutuhkan perhatian. Intinya bahwa mereka membutuhkan Yesus. Mereka perlu Yesus. Anak-anak muda ini adalah waktunya di mana engkau dipakai oleh Tuhan juga. Untuk lewat hidupmu banyak orang boleh mengenal Yesus. Berdoa kepada Tuhan. Supaya semakin banyak anak-anak muda diselamatkan oleh hidupmu. Amin, saudaraku. Jangan sampai engkau mengikuti ilah zaman ini. Engkau tidak diciptakan Tuhan untuk itu, tetapi engkau diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan supaya hidupmu menjadi pembawa kabar baik, keselamatan buat banyak orang. Kalau Maria sudah bayar harganya, kalau Maria, saudaraku, lewat hidupnya Yesus dilahirkan di atas muka bumi ini, dan biarlah lewat hidup kita semua. Keluarga-keluarga hari ini juga banyak sekali yang diambang perceraian, saudara. Apakah kita terus hanya bertengkar soal hal-hal kecil dalam kehidupan kita yang sudah berkeluarga? Apakah kita terus mempertahankan hak kita, mempertahankan kita yang paling benar dan lain sebagainya? Jangan sampai iblis menipu kita dengan perkara-perkara yang sepele. Kita lupa bahwa ada kemuliaan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam hidup ini. Jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang demikian. Anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan cukup bagi kita untuk kita mengerjakan kehendak Allah, dan kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Rencana Tuhan belum selesai dengan Natal. Rencana tersebut terus berlanjut sampai apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita boleh bersyukur, pantas kita bersyukur. Kita boleh menyanyikan pujian, pantas kita menaikkan pujian kepada Allah kita. Tetapi Natal belum selesai. Sampai Natal itu lahir di hati setiap orang di atas muka bumi ini. Itulah Natal yang sesungguhnya. Bukan cuma kita merayakan Natal, tetapi Natal lahir di hati setiap orang. Setiap orang yang bertobat pasti ada. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Pasti ada orang di belakangnya
yang sudah memberi investasi hidup. Mungkin kau bergerak di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin waktunya enggak cepat, tapi investasi hidupmu sudah menyentuh mereka. Karena begini, ketika kita menyentuh orang, itu sama seperti Yesus menyentuh mereka lewat hidup kita. Amin, saudara. Ketika kami kemarin tadi saudaraku, di jalan ada orang-orang kusta yang dilayani oleh istri saya. Karena pandemi ini udah lama gak ke sana. Mereka ucapkan, Bu, baik-baik kan, selamat Natal dan Tahun Baru. Saudara, mari jemaat yang kekasih, hidup kita sangat berharga karena Yesus ada di dalam diri kita. Amin. Hidup kita sangat mulia. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam diri kita. Mari kita beri hidup kita supaya sama seperti Maria, dia sudah melahirkan, Yesus lahir ke atas muka bumi ini, dan Tuhan mau pakai kita juga supaya juga banyak orang boleh mengenal Dia. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk Natal. Kita berterima kasih untuk Maria yang sudah berinvestasi. Dengan segala konsekuensi, resiko yang dia alami. Tetapi Allah sangat memuliakan dia. Maria disebut adalah seorang wanita yang dimuliakan dalam hidupnya. Saudara, kemuliaan itu bukan hanya untuk Maria, tetapi juga untuk setiap kita di tempat ini, saudara. Tuhan mau pakai engkau menjadi rekan sekerjanya. Engkau tidak perlu dulu memperbaiki dirimu sehingga engkau bisa menjadi rekan sekerja Allah. Sebagaimana engkau ada hari ini, Tuhan hanya mau engkau berserah kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku mau menjadi rekan sekerjamu. Tidak peduli seberapa pintar atau tidak pintarnya engkau, seberapa usiamu, itu bukan menjadi masalah. Ketika Hana, seorang wanita yang sudah tua dan janda, yang menantikan juru selamat, dia yang tadinya sangat mengasihi suaminya, sekarang dia mengalihkan kasihnya kepada sang juru selamat. Dia menjadi salah satu penggenapan nubuatan tentang Yesus, saudara. Elizabeth, seorang wanita yang menikah, yang melahirkan anak pada masa tuanya. Maria adalah seorang perawan yang akhirnya dipakai Tuhan. Dan Hana adalah seorang wanita yang sudah menjadi seorang janda. Mereka bertiga dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Tidak peduli apapun kondisimu hari ini, Allah mau pakai engkau dengan caranya. Maukah engkau menyerahkan hidupmu seperti Maria berkata, jadilah kepadaku seperti apa yang kau mau. Jadilah kepadaku seturut apa yang kau mau. Kemuliaan hanya akan kita dapat dan kehormatan di dalam kekekalan ketika kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Jemaat yang kekasih, mari datang kepada Tuhan. Ya, mungkin kita punya pergumulan masing-masing dalam hidup kita. Kita punya tantangan masing-masing, kita punya masalah masing-masing. Tetapi kalau kita mau menjadi rekan sekerja Allah, Allah akan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia akan menolong kita, menguatkan, meneguhkan kita. Sebab kemampuan kita bukan diri kita, tetapi anugerah dan kasih karunia Allah. Jesus. Jesus. Kepadamu Ku bawa
seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi Firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari kita bangkit berdiri, jemaat yang kekasih. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. hanya kepadamu Ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. karena kasih-Mu Kau memilih. Yes, amin Tuhan. Amin. Kini ku datang Kepadamu penuhi panggilanmu. Mari katakan, ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. genapi Firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang Sempurna seperti-Mu. ini aku Bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. bejana yang Sempurna seperti-Mu. bejana yang Sempurna seperti-Mu. Saudaraku yang kekasih, Allah memanggil kita di dalam kasih, saudara. Dia mau kita boleh merasakan kasih-Nya dan menikmati kasih-Nya dalam hidup kita. Anugerah-Nya yang begitu besar buat hidup kita. Dan Tuhan mau kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Kasih yang kita rasakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin pergumulan-pergumulan dalam hidup ini
persoalan-persoalan yang kau hadapi, pikiran-pikiran yang berkecamuk, membuat engkau berbeban berat, hari ini datang kepada Tuhan. Nikmati kasih Tuhan, nikmati Natal. Yesus yang sudah lahir di hatimu, menjadi terang dunia, menjadi terang bagi hatimu. Yesus menjadi satu pribadi yang menguatkan engkau dalam hidup ini, memberi jaminan kepadamu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia setia, sekalipun kita tidak setia. Kalau engkau merasa dirimu gagal, berbalik kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau berbalik kepadamu, Tuhan. Kalau selama ini engkau sudah meninggalkan jalan-jalan Tuhan dalam hidupmu, kau bisa berkata, Tuhan, aku mau berbalik kepadamu. Seperti anak yang hilang, yang sudah memboroskan hartanya, dan berbalik kepada papanya. Karena hanya di dalam Tuhan kau akan mendapatkan perteduhan sesungguhnya. Sebab hanya di dalam Tuhan kau akan mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya. Di luar Tuhan engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Dunia ini hanya memberikan sebuah impian kosong. Dunia ini hanya sekadar memberikan kenikmatan sementara yang bersifat merusak. Hanya di dalam Tuhan kau akan mendapatkan kenikmatan hidup. Di dalam Tuhan kau hanya mendapatkan kepuasan hidup. Di sana kau akan mendapatkan ketentraman. Di sana kau akan mendapatkan kedamaian yang tidak bisa kau dapatkan di atas muka bumi ini. Sebab Tuhan yang berjanji. Bahkan Dia mengasihimu sekalipun kau tidak mengasihi dirimu sendiri. Dia menyayangimu bahkan sekalipun kau membenci dirimu karena engkau jatuh bangun di dalam dosa-dosamu. Allah tetap mengasihimu. Dan bukan hanya itu, Allah mau memakai hidupmu menjadi alat kemuliaannya. Tuhan mau memakai engkau. Tuhan mau membalikkan keadaan di mana engkau merasa dirimu kotor, merasa dirimu tidak berharga. Tuhan mau engkau merasakan keberhargaan Tuhan dalam hidupmu. Dia mau pakai engkau. Dia mau jadikan engkau menjadi bejana yang indah di matanya. Sehingga orang lain berkata, aku setiap kali ketemu dengan kamu, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasakan ketenangan, saya merasakan kedamaian. Kenapa? Karena sekarang Tuhan ada di dalam engkau. Karena Tuhan beserta dengan engkau. Karena Tuhan mau memakai engkau di dalam kehidupanmu. Betapa itu luar biasa, saudaraku. Betapa Allah itu hebat, saudaraku. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, yang memberikan kemuliaannya kepada kita. Dia memberikan kehormatan kepada kita lebih daripada apa yang dapat diberikan dunia ini. Haleluya. Yes, Lord. Jesus. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu. Bejana yang sempurna seperti Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata
beri kemuliaan buat Allah kita. Yes Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Di malam yang spesial ini, kita merayakan, kita mengingat bahwa Tuhan kita 2000 tahun yang lalu telah hadir di atas muka bumi ini. Bersyukur kepada Tuhan saudara, dan ceritakan kepada Tuhan apa dampaknya dalam hidupmu. Katakan kepada Tuhan dari hatimu yang paling dalam, berbicaralah kepada Tuhan. Nyatakan ucapan syukurmu. Apa dampaknya dalam hidupmu, dalam keluargamu. Mari katakan. Kalau engkau belum merasakan apa-apa, ceritakan juga kepada Tuhan. Tuhan, sesungguhnya aku belum merasakan apa-apa, tapi malam ini Tuhan, aku mau supaya kelahiranmu di atas muka bumi ini lahir di dalam hatiku, membawa dampak dalam hidupku. Tadi hidupku yang tadinya aut-autan Tuhan, sekarang aku mau hidupku berarti Tuhan. Yes Lord, haleluya. Mari berdoa kepada Tuhan, mari bersyukur kepada Dia. Secara pribadi berbicara kepada Allah. Mungkin kita belum sempurna, masih banyak hal, tapi it's okay. Tapi paling tidak kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat betapa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Mari doakan. Haleluya. Mungkin ada keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Hari ini berdoa buat mereka, saudaraku. Berdoa supaya Natal juga lahir di hati mereka, supaya mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan, Engkau sendiri turun ke atas muka bumi ini. Bukan hanya lahir di kandang domba, tetapi lahir di hati kami. Bahkan sekalipun Kau sudah naik ke surga, tetapi Roh Kudus-Mu tinggal di dalam diri kami, menyertai kami selama-lamanya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, kasih-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Ketika kami memiliki persoalan, Kau ada di sana Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami Bapak. Terima kasih. Sesuatu yang sangat menguatkan kami, sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan. Allah tinggal di dalam diri kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Jemaat yang kekasih, mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.